Ya, halo, selamat siang sahabat Sonora dan juga semua listener. Senang saya pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan perbincangan dan pada kesempatan edisi Senin ya, di tanggal 16 Agustus 2021 akan ada perbincangan seputar vaksinasi buat ibu hamil dan juga remaja. Pada kesempatan siang ini kita akan ngobrol bersama dengan Dr. R. Yuli Kristianto, MSc, SPA, dokter spesialis anak dari RSUD Sleman ya. Saya sapa dulu di edisi siang ini. Selamat siang dokter, Assalamualaikum. Selamat siang Mbak Deni, Waalaikumsalam. Oke, sehat ya dokter ya? Alhamdulillah sehat. Nah, itu dia. Yang penting semuanya sehat, apalagi kan masih dalam masa pandemi ya dokter ya. Iya. Oke, berikutnya saya juga ingin sapa. Ini ada Ibu Dr. Esti Kurniasih selaku Kepala Seksi Kesga Gizi Dinkes Sleman. Selamat siang Bu Dr. Esti. Assalamualaikum. Siang, Mbak Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senangnya kalau lihat Bu Dr. Esti juga sehat nih. Alhamdulillah sehat-sehat Ap- semuanya ya. Oke, apalagi kan kali ini kita membahas seputar vaksinasi ibu hamil dan remaja nih ya Bu ya. Dari Dinas Kesehatan nih mulai menggencarkan ya, apalagi kan mulai awal-awal nih. Oke, nah kita juga bersama dengan Radio Smart FM, terutama untuk Smart Listener. Bagi Anda yang mungkin ingin bergabung, langsung saja sampaikan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp kami 0817548320 atau untuk phone live di 557762 ya. Nah, kali ini kita ke Ibu Dokter Esti dulu ya, terkait dengan untuk vaksinasi nih Bu, sejauh mana sih kemudian Dinkes mulai ibaratnya menyebarkan informasi ini kepada masyarakat sekitar, terutama untuk ibu hamil dan remaja nih Bu Dokter Esti, silakan. Ya. Baik. Untuk vaksinasi, khususnya untuk vaksinasi ibu hamil yang saat ini memang baru digencar-gencarkan, itu sebenarnya sudah kita mulai sejak tanggal 2 Agustus 2021. Semenjak ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan maupun dari Dinas Kesehatan DIY. Begitu pula yang ada di Kabupaten Sleman, informasi sudah kami sebarluaskan baik melalui Instagram maupun melalui media informasi yang lain. Untuk contohnya memang ini sudah kami berikan bersama dengan vaksinasi massal yang dilakukan di Hotel Alana beberapa waktu yang lalu. 2 hari kita vaksinasi di sana dan itu sudah menyertakan ibu hamil. Seperti itu, jadi sudah mulai dijalankan. Nah sejauh ini untuk sasarannya berapa jumlah ibu hamil yang sudah terdata nih Bu? Untuk di 2 hari yang sudah dilaksanakan di Hotel Alana kemarin, kita sudah menyasar sebanyak 160 ibu hamil. Kemudian ini nanti akan ada tindak lanjut juga secara kick off bareng bersama POGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti di tanggal 19 Agustus kita kick off serentak seluruh Indonesia yang digawangi oleh POGI seluruh Indonesia juga, dan untuk daerah istimewa Yogyakarta nanti memang akan terpusat di Geraha Sabah Pramana. Oke, berarti yang di Gedung Kuning ya Bu ya? Di UGM. Oh, Geraha yang UGM malahan. Oke. Ya, Geraha Sabah Pramana. Oke. Nah, berarti di sini sasarannya cukup banyak juga untuk remaja dan juga ibu hamil ya Bu? Iya, untuk yang di GSP tanggal 19 itu nanti sasarannya khusus ibu hamil. Jadi nanti kalau yang untuk remaja nanti Dokter Ian bisa menyampaikan. Untuk yang di GSP tanggal 19 itu kita ada sasaran 1.000, tetapi kan ini untuk se-daerah istimewa Yogyakarta, jadi akan terbagi di 3 kabupaten kota, yaitu di Sleman, di Bantul, dan di kota Yogyakarta. Untuk di Sleman sendiri nanti kita ada kuota sebanyak 400 ibu hamil. Oke, berarti di sini memang sudah masuk dalam data juga untuk data-data ibu hamil ya Bu ya? Sudah ada, kita sudah ada sistem informasi kesehatan ibu dan anak melalui Simkia Sembada, semua data ibu hamil sudah ada di sistem tersebut. Oke, tapi untuk para ibu hamil yang mungkin baru mengetahui berita ini sendiri, mereka bisa mendaftar kemana nih Bu Dr. Esti? Baik, nanti akan kita komunikasikan dengan puskesmas. Jadi memang nanti tetap untuk memobilisasi ibu hamil ke GSP nanti melalui kewilayahan puskesmas. Jadi nanti puskesmas yang akan
memberikan akses atau memberikan informasi kepada ibu hamil. Di samping nanti kami juga dari seksi promosi kesehatan Dinkes Sleman juga akan menginformasikan hal tersebut. Oke, baik. Di sini berarti untuk para ibu hamil yang ada di Sleman siap-siap ya. Bagi yang belum mendaftar langsung daftar ya Bu ya. Ya, Oke. Nah, kali ini kita menuju ke Dokter Yuli. Nah, dokter, ini kan Ya. terkait dengan vaksinasi untuk remaja nih. Masih banyak juga nih para orang tua yang mungkin masih apa ya, ibaratnya takut ya kalau sampai anaknya divaksinasi. Nah, sejauh ini seperti apa sih kemudian dari RSUD Sleman sendiri menyikapi hal ini terhadap para remaja yang ada di seputaran Sleman? Ya. Silakan Pak Dokter. Oke, terima kasih Mbak Reni. Jadi memang vaksinasi pada anak dan remaja ini salah satu cara untuk memperluas cakupan vaksinasi. Jadi semakin banyak yang divaksin, nanti akan semakin banyak yang akan terlindungi, yang kita sebut sebagai herd immunity. Nah, anak-anak itu unik Mbak Reni. Jadi anak-anak biasanya dia memang gejalanya ringan, jauh lebih ringan daripada dewasa, dan dia sedikit yang mengalami fatalitas atau meninggal. Tetapi justru yang ringan ini, yang dia menjadi potensial untuk menularkan. Karena anak tidak bergejala, dia bisa ngapa-ngapain, lari-lari, tetap sehat, bugar kemana-mana, cuma batuk pilek sedikit. Tetapi dia bisa menularkan ke banyak orang. Nah, ini yang makanya harus kita tutup, kita cegah penularannya dengan cara vaksinasi. Meskipun di luar itu laporan itu mengatakan anak itu sedikit ya, ya memang ada sih anak-anak yang kemudian bergejala berat. Nah, ini juga salah satunya harapannya vaksinasi itu yang sedikit bergejala berat ini dikurangi atau bahkan sampai tidak ada. Nah, maka orang tua memang juga harus lebih care kepada anak ya. Ini bentuk kasih sayang kita kepada anak, proteksi kita kepada anak, salah satunya dengan memberikan vaksinasi. Kita lindungi mereka. Kalau anak dilindungi, insya Allah nanti keluarga juga akan terlindungi. Tapi syaratnya, ya jangan cuma anak doang yang divaksinasi. Keluarga, satu keluarga juga harus divaksinasi. Satu rumah, satu tempat tinggal divaksinasi juga. Gitu, Mbak Ren. Oke, berarti di sini catatannya adalah tidak hanya anak saja sasarannya ya Dok ya? Iya, betul. Oke. Dan apa sih untuk Anda sahabat Sonora dan juga semua listener yang ingin bergabung pada kesempatan siang ini silahkan ya. Langsung saja sampaikan pertanyaan Anda seputar vaksinasi ibu hamil dan remaja yang kita bahas di siang ini melalui SMS ataupun WhatsApp kami 081754832000 atau bisa juga phone live di 557762. Nah, dokter ini sebetulnya masih banyak juga dari masyarakat kita yang kemudian ibaratnya masih salah ya mengartikan vaksinasi ini sebetulnya apa sih Dok? Karena kan sebagian ada yang merasa itu vaksin itu sebetulnya dikasih virus, kemudian ada juga yang berpendapat lain. Nah, mungkin di sini saat yang tepat ketika Dokter Yuli bisa menjelaskan juga nih ke masyarakat umum. Sebenarnya vaksinasi ini secara medis sendiri seperti apa? Oke. Jadi dasar dari vaksinasi itu sebenarnya adalah mengenalkan agen penyebab penyakit, tapi tanpa menimbulkan penyakit itu sendiri. Artinya kita berikan vaksin, kita berikan bagian dari agen, jadi bagian dari virus, potongannya virus atau virus yang sudah dimatikan, itu agar tubuh kita kenal, oh ini toh yang namanya virus, bentuknya kayak gini, antibodinya seperti apa, sehingga nanti harapannya kita akan membentuk antibodi itu. Orang yang terinfeksi itu akan membentuk antibodi, iya, tetapi dia berisiko untuk jatuh sakit karena proses infeksi itu. Maka dari itu kita berikan vaksin itu biar tidak perlu sakit-sakit yang berat, sehingga dia bisa tetap terlindungi. Nah, harapannya seperti itu. Vaksin sendiri punya dua perlindungan. Selain perlindungan individu, artinya dia melindungi kita dari terinfeksi, atau melindungi kita dari infeksi yang berat, kayak vaksin COVID ini, dia juga yang kedua, dia mencegah penularan kepada orang-orang yang sudah divaksinasi. Ini yang kita sebut dengan herd immunity. Sehingga vaksin itu tujuannya dua, tidak hanya melindungi kita sendiri, tetapi juga melindungi masyarakat. Nah, mungkin seperti itu Mbak Reni. Oke, berarti di sini memang pemahaman ini yang kemudian harus dimengerti dulu ya Dok ya oleh masyarakat ya terkait dengan vaksinasi. Jangan kemudian ibaratnya langsung menerima berita-berita yang boleh dibilang simpang siur saat ini dokter ya. Oke. Nah, dokter kalau dilihat dari data yang ada sendiri untuk Sleman, nah sebanyak apa sih para remaja yang kemudian memang boleh dibilang harus divaksin ini Dok? Data yang ada sendiri seperti apa?
Mungkin Dokter Esti dari dinas ada target cakupan remaja, Dokter? Ya dokter? Iya. Iya. Eh, untuk cakupan pastinya memang kami belum ada ya, karena memang data vaksinasi ini terus terang nanti ada di bidang P2. Tetapi yang Oke. jelas untuk pelaksanaannya ini memang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu juga, baik kita berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak sekolah maupun dari masyarakat langsung. Artinya dari para remaja yang ada di dusun-dusun itu sudah mulai digerakkan untuk vaksinasi di puskesmas. Sebagai contoh, kemarin juga pelaksanaan vaksinasi di Alana kemarin, kita sudah melibatkan sebanyak 543 siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Sleman. Itu hanya 1 hari. Jadi maksudnya dari sasaran 1000 itu dalam hari itu sudah melibatkan 50% dari sasaran sebanyak 543 siswa-siswi SMA. Oke, Seperti itu. berarti ini memang usia yang disasar adalah dari 12 sampai dengan 18 ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Nah, mungkin di sini ada juga masyarakat yang kemudian pengen tahu lebih detail. Kalau pengen tahu informasi seputar vaksinasi untuk remaja dan untuk usia 12 sampai dengan 18 tahun ini bisa dilihat di mana nih Bu Dokter Esti? Untuk bisa mendaftar bisa di aplikasi daftar vaksin Kabupaten Sleman, daftar vaksin kapsleman.go.id. Nanti di sana para remaja bisa memilih vaskes mana yang dikehendaki untuk melakukan vaksinasi tersebut. Ya, nanti Oke. akan ada antrian dari vaskes tersebut. Berarti sini tetap harus dengan antri ya Bu, ya nggak bisa kemudian begitu datang langsung divaksin gitu ya? Ada juga yang dengan koordinasi dengan sekolah, jadi memang sekolah juga bisa berkoordinasi dengan puskesmas sewilayahnya, di wilayahnya. Nanti bisa berkoordinasi untuk pelaksanaan vaksin khusus untuk di sekolahnya, bisa juga. Oke, berarti di sini dari pihak sekolah yang harus kemudian melaporkan ya Bu ya, sejauh mana membutuhkan vaksinasi ini untuk dilakukan di sekolah gitu ya? Iya, betul. Oke. Mohon maaf, kami ralat ya yang Iya. tadi Aplikasi. aplikasinya daftarvaksin.slemancup.go.id. Oke, daftar vaksin. Vaksin.slemancup.go.id. Oke, .go.id ya. Oke, berarti mulai sekarang sudah bisa diakses ya Bu ya? Sudah bisa diakses. Baik, itu dia untuk Anda sahabat Sonora dan juga Small Listener yang mungkin membutuhkan informasi untuk pendaftaran vaksin para remaja. Ini ada di daftarvaksin.slemancup.go.id. Jadi di sini nanti bisa langsung memilih kira-kira vaskes mana yang akan digunakan gitu ya Bu Dokter Esti ya. Betul. Oke. Semoga saja ini para orang tua sudah langsung sudah langsung mencatat kira-kira dibutuhkan atau tidak. Nah, kita kembali lagi ke Dokter Yuli nih terkait dengan vaksinasi. Ini sebetulnya secara medis harus atau hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan untuk ibaratnya tatap muka saja nih Dok, terkait dengan vaksinasi untuk remaja? Oke. Nah, memang ada yang bilang seperti itu, aduh katanya buat anak-anak ini cuma buat syarat sekolah doang nih, gitu. Tapi sebenarnya tidak. Ini seperti yang Dokter Esti katakan tadi, ini adalah tujuannya tidak hanya untuk anak itu sendiri, tetapi juga memperluas cakupan vaksinasi. Jadi tidak hanya orang dewasa, namun juga anak-anak. Sehingga yang divaksin jumlahnya jauh lebih besar, sehingga penularan jauh lebih sulit kalau sudah banyak yang divaksin. Jadi bukan hanya sekedar untuk mencegah syarat untuk anak sekolah saja ya, tetapi lebih pentingnya justru kepada pencegahan penularan atau penurunan jumlah kasus secara nasional. Nah itu yang jauh lebih penting sih. Jadi bukan hanya sekedar isu-isu biar bisa sekolah, karena memang akan sangat menunjang sekali Mbak Reni kalau misalnya banyak orang yang divaksin kemudian bisa sekolah, tetapi yang lebih menentukan sekolah bisa dibuka atau tidak itu adalah jumlah kasus penularan secara keseluruhan. Jadi bukan hanya pada anak-anak. Anak-anak memang sedih, tapi kalau kasus di masyarakat itu besar, maka bagaimanapun sekolah pasti akan tetap ditutup. Seperti itu.
Sementara kan anak-anak sekarang kan sudah mulai bosen ya Dok ya untuk Iya, belajar iya. dari rumah gitu kan. Baik. Oke, baik nanti kita akan lanjut lagi untuk Dokter Yuli dan juga Dokter Esti. Pastinya untuk Anda sahabat Sonora yang ingin bergabung menanyakan seputar vaksinasi ibu hamil dan juga remaja. Sampaikan saja pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp kami 081754832000. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan seputar vaksinasi ini. Tetap di 97,4 FM. Ya dan sahabat Sonora serta Smart Listener, kembali kita lanjutkan perbincangan di edisi siang kali ini bersama dengan Dinas Kesehatan Sleman ya terkait dengan vaksinasi ibu hamil dan remaja. Dan bagi Anda yang bergabung langsung saja sampaikan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp kami 081754832000 atau bisa juga phone live di 557762 ya. Nah, kali ini tema kita seputar vaksinasi ibu hamil dan remaja tadi sudah sedikit banyak disampaikan oleh dua narasumber kita, diantaranya ada Dr. R. Yuli Kristianto, MSc SPA, ini dokter spesialis anak RSUD Sleman ya. Kemudian ada juga Ibu Dr. Esti Kurniasih selaku Kepala Seksi Kesga Gizi Dinkes Sleman. Oke, dan pastinya banyak hal tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yuli dan juga Ibu Dr. Esti nih ya terkait dengan vaksinasi sudah sejauh mana sih, kemudian sasarannya siapa saja. Ini sudah sangat jelas ya dan pastinya tadi untuk Anda yang mungkin belum sempat mendengarkan untuk pendaftaran vaksinasi sendiri ini ada di daftarvaksin.slemankap.go.id ya Bu Dr. Esti ya, betul ya? Betul. Oke. Nah, kali ini terkait dengan mulai digalakkannya untuk vaksinasi ibu hamil dan juga remaja. Sejauh ini seperti apa sih kemudian dari Dinkes sendiri mensosialisasikannya, Bu? Karena kan otomatis tidak melulu semua hanya diserahkan ke Dinkes ya, pasti ada yang membantu juga nih. Nah, seperti apa Bu Dr. Esti? Ya. Baik, Mbak Reni, terima kasih. Untuk sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan vaksinasi ibu hamil maupun pada remaja, ini banyak kanal yang sudah kita lakukan. Antara lain bisa melalui website Dinas Kesehatan, melalui juga Instagram Dinas Kesehatan, jadi masyarakat bisa mengakses informasi di sana. Dan juga yang sebenarnya bisa memberikan akses banyak itu adalah UPT kami, yaitu Puskesmas. Di 25 puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Sleman, itu sudah ada informasi terkait hal tersebut. Nah, jadi masyarakat baik ibu hamil maupun remaja yang akan mengakses vaksinasi, silakan untuk bisa menghubungi puskesmas di wilayah tempat tinggalnya. Ya, jadi kemudahan akses informasi bisa sangat didapat dari puskesmas. Ya. Oke. Nah, Ibu sejauh ini ada kendala nggak sih dari Dinkes ketika menyampaikan tentang vaksinasi kepada ibu hamil dan remaja ini? Sebenarnya sih kendalanya tidak terkait dengan kami harus memberikan informasi karena sebenarnya itu sudah banyak kita lakukan ya. Tetapi mungkin informasi ini yang mungkin masyarakat belum menerima. Jadi misalnya masyarakat itu belum tahu nih, saya itu berada di wilayah puskesmas mana sih? Nah, ini yang biasanya masyarakat bingung mau mencari informasi di mana. Nah, untuk hal-hal seperti itu nanti silahkan bisa tadi membuka kanal-kanal yang sudah ada di kami, yaitu dari website atau dari Instagram. Nah, yang perlu masyarakat ketahui adalah masyarakat ini harus sabar ya, harus sabar. Karena antrian di website, di daftar vaksin itu memang lumayan banyak ya, karena sasaran kita penduduk Sleman itu juga sangat banyak ya, terbanyak di daerah istimewa Yogyakarta, jadi memang perlu kesabaran. Tetapi untuk prioritas ibu hamil maupun untuk remaja ini memang menjadi prioritas. Ya, saat ini itu yang menjadi prioritas. Jadi tetap akan dilakukan vaksinasi, hanya memang perlu kesabaran untuk bisa sampai ke antriannya.
Oke, Nah, kadang-kadang ada yang nggak sabarnya langsung, "Saya tak pindah daftar ke yang lain aja ya," gitu dia. iya betul Mbak. Sampai kemudian jadinya mengacaukan data ini kalau begini Iya, ceritanya. iya. Jadi nanti memang untuk untuk percepatan vaksinasi ini memang ada beberapa cara yang kita tempuh, Mbak. Yang Mhm, pertama memang akan dilakukan vaksinasi massal, mhm, ya, untuk ibu hamil. Nanti akan kita pikirkan bagaimana metodenya atau tekniknya, karena untuk ibu hamil ini kan ya sangat terbatas ya masalah aksesibilitas ya, karena mhm, ibu hamil nanti kalau berdesak-desakan juga seperti apa. Nah, ini akan kita persiapkan benar-benar. mhm, Kemudian mhm, di samping itu tetap akan kita lakukan juga vaksinasi secara reguler di puskesmas, di masing-masing wilayah puskesmas tersebut. Jadi akan jalan dua teknik itu. mhm, mhm. Ya, Oke, berarti di sini, boleh dibilang supaya lebih cepat juga untuk, vaksinasinya ya, Budi, dan kuota yang tercapai juga betul, lebih maksimal gitu ya? betul. Oke. Nah, kali ini kita ke Dokter Yuli. Dokter, ini kan terkait dengan vaksinasi untuk remaja dan ibu hamil. Ada syarat-syarat tertentu nggak yang kemudian harus, diperhatikan juga nih oleh para para, peserta? Dalam Oke. arti sang yang mau divaksin ini maksudnya? Mm. Jadi kalau untuk remaja sebenarnya sekarang ini pemerintah mentargetkan untuk usia 12 sampai 17 tahun terlebih dahulu ya. Karena Oke. mereka adalah populasi yang paling mobile Mhm, dan ya usia-usia segitu kan main atau kemana-mana ya. Terus mhm, usia segitu juga kalau misalnya nanti ada keluhan kipi sesudah vaksinasi itu mereka juga bisa mengutarakan dengan tepat mmm, daripada anak-anak yang lebih muda mhm, sehingga lebih aman dan karena mobilitas mereka besar dan mempengaruhi perubahan di masyarakat itu paling paling penting ditujukan pada usia 12 sampai 17 tahun. Nah, syarat-syaratnya sendiri yang pertama memang satu dalam kondisi sehat ya. mmm, Jadi dia tidak sedang dalam kondisi sakit, mhm, tidak ada kondisi demam, kemudian ada perhatian khusus bagi anak-anak yang dia memiliki eh, penyakit-penyakit tertentu seperti misalnya penyakit autoimun, penyakit imunodefisiensi atau gangguan imunitas yang lain, mmm, sedang menggunakan obat-obatan tertentu, itu juga mereka ada perhatian khusus. Kalau anak sehat biasa yang dia bugar, tidak ada permasalahan kesehatan, usia 12 sampai 17 tahun mereka dapat ikut vaksinasi di puskesmas. Namun oh, bila dia ada gangguan kesehatan, maka oleh dokter puskesmas biasanya akan dirujuk ke rumah sakit atau mereka sendiri boleh kalau langsung datang ke rumah sakit untuk berkonsultasi dulu. Apakah penyakit-penyakit yang diderita oleh anak ini bisa menghambat vaksinasi atau tidak? Nah, mmm, misalnya anak-anak kan ada yang kena diabetes pada anak-anak. Diabetes pada anak-anak seperti apa yang tidak boleh divaksin? mhm, Kemudian penyakit kronis pada anak apa yang vaksinnya harus ditunda? Boleh atau tidak diberikan? Itu bisa berkonsultasi dulu ke dokter spesialis anak. Biasanya dokter puskesmas sudah akan merujuk ke kami mhm. kalau untuk kasus-kasus seperti itu. Sementara yang anak sehat, kondisinya bugar, bisa divaksin di puskesmas, di sekolah kalau ada program sekolah, atau kalau ada program vaksinasi massal diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan bisa mengikuti program vaksinasi massal tersebut. Mungkin Oke, itu. berarti di sini memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga ya, Dokter Ya. Yuli ya, terkait dengan kondisi kesehatan dari masing-masing anak gitu ya. Tapi sejauh ini kalau untuk yang usia 12 sampai dengan, boleh dibilang tadi kan sampai 17 nih, Dok. Nah, Ya. untuk anak usia 12 sendiri sampai dengan 15 ini kan tidak tidak melulu kemudian mereka bisa memutuskan ya untuk, "Oke, saya mau vaksinasi." Sementara kejujuran dari yang bersangkutan juga harus lebih diutamakan nih, Dok. Ya. Sementara sejauh ini masih perlukah pendampingan dari orang tua ketika anak-anak akan divaksin nih, Dok? Ya. Kalau secara legal memang anak-anak yang dia di bawah 18 tahun Mhm, itu masih harus didampingi oleh orang tuanya karena kepentingan legal formalnya. mhm, Sehingga memang orang tua tetap harus mendampingi kalau anak-anak vaksin. mhm, Tapi mhm, memang ada beberapa yang dia kemudian mungkin sekolah ya, lewatnya sekolah, persetujuannya seperti itu. Itu mhm. ya itu ada sistemnya tersendiri kalau lewat sekolah. Tapi Oke. overall sih memang sebaiknya ada pendamping. Memang harusnya ada pendamping. Oke, berarti di sini memang, paling tidak orang tua juga harus mengungkapkan kira-kira anak ini punya penyakit bawaan atau tidak gitu, Dok, ya, sebagai Betul screening sekali. awal ya? Hmm.
Oke, untuk menghindari KIPI nih ketika sudah divaksin. Berarti di sini untuk tahapan-tahapannya sendiri seperti apa nih Dok ketika mereka akan divaksin? Oke. Jadi tahapan vaksin itu pertama seperti yang tadi diutarakan Dr. Esti, pertama adalah registrasi terlebih dahulu, artinya Oke. mendaftar pada daftar vaksin-lengkap.go.id. Kemudian setelah terdaftar, anak-anak yang hendak divaksin atau keluarga yang hendak divaksin nanti bisa memilih jadwal pendaftarannya, dia mau vaksin di mana, di puskesmas atau di rumah sakit. Kemudian setelah memilih, nanti akan keluar jadwalnya, harus datang tanggal berapa, nanti datang tepat pada hari itu agar tidak bertumpuk-tumpuk. Kalau misalnya datangnya nggak pas harinya, pasti akan numpuk ya. Maka kita atur jumlahnya setiap hari, ada batasannya. Nah, datang pada hari itu, kemudian registrasi ulang. Setelah itu, prosedur yang pertama, itu akan dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Jadi biasanya kan diwawancara oleh dokter puskesmas atau dokter di rumah sakit, dokter screening penapisan pertama. Kemudian dilakukan pemeriksaan tensi untuk melihat apakah ada hipertensi. Kalau dia lolos, tidak ada kontraindikasi, tidak ada riwayat-riwayat penyakit, maka anak tersebut bisa langsung dilakukan vaksinasi. Tetapi bila ada riwayat penyakit tertentu, maka oleh dokter pemeriksa biasanya akan dikonsultasikan atau dirujuk ke rumah sakit yang kompeten untuk menangani tersebut agar bisa mendapatkan konsultasi. Setelah itu, anak divaksin tetap sama seperti orang dewasa. Anak akan habis divaksin, disuntik di lengan sebelah kiri, nanti akan setelah itu menunggu sekitar 30 menit. Setelah tidak ada reaksi, ya umumnya tidak ada reaksi ya, anak boleh pulang dengan membawa surat keterangan vaksinasi. Mungkin seperti itu. Oke, berarti di sini memang membutuhkan waktu untuk apa ibaratnya diamati dulu ya Dok ya setelah vaksinasi ya untuk anak-anak ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi Dokter Yuli dan juga Ibu Dokter Esti. Dan bagi Anda sahabat Sonora yang ingin bergabung, sampaikan pertanyaan Anda. Kita nanti akan tanggapi beberapa pertanyaan sudah masuk ya pada siang ini. Nah, bagi yang ingin melanjutkan ataupun menyampaikan pertanyaan, silahkan langsung bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp kami ya di 081754832000 atau bisa juga melalui phone live 557762. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan seputar vaksinasi ibu hamil dan remaja. Mbak Reni. Oke. Ini kita iklan dulu, baru nanti lanjut lagi, Bu Dokter. Oke. Berarti di sini untuk capaiannya sendiri sudah lumayan ya Bu ya, untuk capaian vaksinasi ya dari yang ditargetkan. Nah, kalau dilihat dari Mbak Reni, dalam maaf, ini ada yang penting yang harus saya sampaikan. Nanti mungkin Mbak Reni mengarahkan persyaratan untuk ibu hamil, karena memang tidak semua ibu hamil itu boleh divaksin. Oh, baik Bu. Nanti kita ulas di termin berikutnya habis ini, habis iklan ya. Iya sih, karena beberapa ibu hamil ada yang punya kendala juga ya ketika divaksin ya. Siap. Ini nanti sebentar, beberapa pertanyaan yang sudah masuk, diantaranya dari sebentar Pak Adi. Ini menanyakan nih Dok, pertanyaan paling dasar sih sebetulnya apakah benar aman untuk ibu hamil vaksinasi ini dan juga remaja nih Dok. Nah, sebetulnya apa sih vaksin yang paling baik Dok? Nanti kita jawab ya Dok ya. Kemudian berikutnya ada juga ini Riri di Timoho. Ini mau menanyakan, Bu, untuk vaksinasi ibu hamil, adakah pantangan-pantangan yang harus dihindari sebelum vaksin? Misalnya seperti istirahat cukup sebelum vaksin dan sebagainya, atau ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan? Oke, ini untuk pertanyaan yang kedua. Sebentar lagi kita masuk. Ya sahabat Sonora dan semua listener, masih melanjutkan perbincangan kita di edisi siang kali ini
Dan kita ngobrol seputar vaksinasi ibu hamil dan remaja ya bersama dengan dua narasumber saya di siang ini. Ada Dr. Eryuli Kristianto MSc SPA, dokter spesialis anak RSUD Sleman. Kemudian ada juga Ibu Dr. Esti Kurniasi selaku Kepala Seksi Kesga Gizi Dinkes Sleman. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp Sonora ya. Nanti kami akan tanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Tapi sebelumnya kita ke Ibu Dr. Esti nih. Kalau tadi kan sudah disampaikan bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para remaja. Sementara untuk ibu hamil nih, Ibu Dr. Esti, kalau dilihat apakah semua ibu hamil yang mau vaksin bisa memenuhi syarat atau ada hal-hal tertentu yang mungkin harus lebih diperhatikan? Silakan Bu Dokter. Ya, baik. Untuk ibu hamil memang ada persyaratan khusus ya, seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Ian. Secara umum memang orang yang mau divaksin ini harus dalam kondisi yang sehat. Oke. Ini mutlak harus dalam kondisi yang sehat. Tidak boleh dengan penyakit yang lain, apalagi terkait dengan penyakit autoimun. Ya. Nah, sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan ya tentang vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil, ini sebelum divaksin tentu akan dilakukan screening terlebih dahulu ya terkait dengan kehamilan dan riwayat kesehatannya. Nah, untuk ibu hamil ini yang boleh dilakukan vaksinasi memang ibu hamil yang mempunyai umur kehamilan mulai trimester kedua atau di atas 12 minggu. Ya, di atas 12 minggu. Artinya kalau masih di bawah 12 minggu atau kehamilannya masih trimester pertama, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena di trimester pertama itu terjadi proses organogenesis ya, pembentukan organ-organ penting dari janin. Nah, sehingga tidak boleh dilakukan vaksinasi karena dikhawatirkan nanti akan mengganggu proses pembentukan organ-organ penting tersebut. Sehingga yang boleh divaksin adalah yang di atas usia 12 minggu umur kehamilannya. Ya, ini sampai kehamilan aterem. Jadi aterem itu sampai menjelang bersalin. Ya, tetapi memang lebih baik itu dilakukan di dosis pertama itu dilakukan pada 33 minggu. Kenapa? Karena nanti dosis kedua itu masih bisa dilakukan sebelum persalinan. Artinya apa? Artinya kalau 2 dosis lengkap ini dilakukan sebelum persalinan, maka akan ada efek protektif juga terhadap janinnya. Ya, jadi dosis lengkap bisa melindungi si bayi juga. Beda kalau dosis kedua dilakukan setelah persalinan. Ya, jadi yang dapat dosis lengkap hanya ibunya, sedangkan yang untuk bayinya baru dosis pertama. Tetapi no problem, ya apapun kondisinya nanti vaksinasi pada ibu hamil tetap kita lakukan untuk di usia 12 minggu ke atas, ya tidak kita batasi. Hanya memang ini kita menyesuaikan dengan ketersediaan vaksinnya. Ya. Sampai saat ini jenis vaksin yang boleh diberikan kepada ibu hamil sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan dengan rekomendasi dari POGI, Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia, itu memang yang platform mRNA atau contoh vaksinnya adalah Pfizer dan Moderna. Kemudian yang jenis vaksin juga inactivated virus yang contohnya adalah Sinovac. Sehubungan dengan logistik tadi, maka yang akan kita gunakan saat ini adalah Sinovac. Sinovac ya Bu ya, berarti ya. Iya, oke. betul. Berarti di sini untuk menerima vaksin nggak boleh milih dong Bu ya. sesuai dengan jatahnya masing-masing gitu ya. Iya, sesuai dengan ketersediaan logistiknya. Ketersediaannya juga ya, oke. Iya, betul. Karena kan ada juga nih kemudian para ibu hamil atau mungkin para peserta vaksin sebelumnya yang kemudian kalau milih boleh nggak sih? Oke, baik itu tadi penjelasan dari Ibu Dr. Esti ya terkait dengan siapa saja sih ibu hamil yang boleh menerima vaksinasi ini ya. Oke, Ibu Dr. Esti dan juga Ibu dengan Pak Dr. Yuli ini kita akan coba tanggapi pertanyaan sudah masuk dulu ya. Beberapa sahabat Sonora dan juga Smart Listener yang sudah masuk menyampaikan pertanyaannya. Di antaranya ada sebentar, Bapak Adi, ini ada di seputaran Jalan Solo, menanyakan nih, paling dasar nih sebetulnya pertanyaan saya, apakah benar
aman untuk ibu hamil dan juga remaja. Nah kemudian, sebetulnya vaksin yang paling baik vaksin apa sih? Oke silakan ditanggapi ini Bu Dokter Esti atau Pak Dokter Yuli yang mau menanggapi silakan. Enggak, Dokter Dokter Rian. oke monggo Iya, dokter. oke. Jadi yang pertama adalah keamanan. Mhm, Vaksin itu adalah salah satu produk kesehatan, obat-obatan atau produk kesehatan yang diberikan langsung pada manusia yang telah menjalani uji secara ketat. Jadi semua vaksin itu menjalani uji praklinis, kemudian uji klinis tahap pertama, tahap kedua, baru tahap ketiga ketika dia diluncurkan ke masyarakat. Sebuah vaksin ketika dia diluncurkan untuk dipergunakan di masyarakat, syaratnya dia harus aman dulu. Sehingga dari uji-uji yang telah dilakukan, itu tidak didapatkan adanya efek samping yang berbahaya. Sama halnya kayak vaksin yang ini yang buat anak-anak, misalnya vaksin Sinovac yang ditujukan untuk anak. Penelitian menunjukkan bahwa KIPI yang terjadi itu hanya ringan, hanya demam, pegel-pegel. Nah, tidak ada KIPI berat yang terjadi dalam penelitian tersebut. Nah, sehingga itu menjadi dasar bahwa vaksin itu sebenarnya aman. Loh, dok, kok itu di koran, di berita ada yang habis divaksin kemudian meninggal dunia, ada divaksin kemudian lumpuh. Nah, ternyata setelah diinvestigasi dari berita itu, ternyata banyak penyebab kelumpuhan atau meninggal dunia yang ternyata tidak terkait dengan vaksinnya. Oh, ternyata kelumpuhannya dia karena penyakit infeksi virus yang lain. Karena kebetulan dia demam atau terus meninggal karena dia punya komorbid penyakit jantung misalnya. Nah, hal-hal tersebut yang kadangkala karena vaksin itu diberikan dalam jumlah besar ya, itu kadang-kadang terjadi bersamaan dengan vaksin. Seperti kayak orang di jalan naik motor pakai helm. Ada orang yang kena stroke di jalan, apakah itu karena helmnya? Kan bukan. Ya, jadi kadang-kadang hal yang bersamaan itu diasosiasikan bahwa wah itu pasti karena vaksin. Ternyata setelah diinvestigasi tidak, sehingga vaksin itu aman karena sudah diteliti. Yang kedua, mengenai vaksin mana yang paling baik. Semua vaksin itu baik. Karena tujuan dari vaksin bukan hanya mencetak antibodi saja, ya memang ada beberapa vaksin tertentu yang antibodinya jauh lebih tinggi, tetapi yang paling penting adalah mencetak sel memori atau sel yang mengingat-ingat si komponen virus yang masuk ini. Nah, jadi semua vaksin itu aman, semua itu baik, semua vaksin itu bagus. Syaratnya, ada syaratnya. Vaksin itu tidak boleh berdiri sendiri. Artinya kita harus tetap protokol kesehatan, kita harus tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Mau divaksin berpuluh-puluh kali sekalipun, tetapi tidak melakukan protokol kesehatan, seseorang tetap bisa terinfeksi kemudian menularkan ke orang lain. Ya, ingat ya, proteksi vaksin ada dua ya, buat diri kita sendiri, juga menularkan ke orang lain. Kita terlindungi dengan vaksin, tetapi kita bisa menularkan ke orang lain, kemudian orang lain menjadi berat karena itu, kan juga sama ruginya. Sehingga vaksin itu hanya akan baik, hanya akan bagus, paling bagus kalau apa? Kalau dilengkapi dengan protokol kesehatan. Ya, itu. Mungkin Dokter Esti bisa menambahkan. Oke, silakan Bu Dokter. Iya, betul tadi yang sudah disampaikan Dokter Ian, seperti itu. Jadi semua vaksin itu sudah melalui uji klinis yang waktunya tidak pendek ya, panjang. Dan kemudian dari hasil uji klinis ini juga sudah dirembuk oleh semua ahli, misalkan ya untuk di dokter anak ada Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk di ibu-ibu hamil ada POGI, Perhimpunan Obstetrik Ginekologi Indonesia. Nah, itulah yang kemudian merekomendasikan kepada Kementerian Kesehatan, inilah vaksin yang aman, ini. Semua vaksin aman memang terkait dengan jenis vaksin itu sendiri, nanti efek sampingnya yang akan berbeda. Jadi nggak usah khawatir untuk masyarakat, semua vaksin aman karena sudah melalui uji klinis yang panjang.
Itu aja sih, Mbak. Oke, baik itu dia untuk Pak Adi ya. Terima kasih sudah bergabung. Nah, berikutnya ada Mbak Riri di Timoho ini Bu Dr. Esti dan juga Dr. Riri. Ini mau menanyakan nih, untuk vaksinasi ibu hamil, adakah pantangan-pantangan yang harus dihindari nih Bu sebelum vaksin? Misalnya seperti istirahat cukup sebelum vaksin dan lain-lain, atau ada hal lainnya yang lebih penting lagi selain kemudian istirahat yang cukup? Silakan. Ya, baik. Seperti tadi sudah disampaikan Dokter Ian juga, intinya syaratnya untuk vaksin itu memang kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Ya, tentu saja salah satunya adalah ketika akan divaksin ya malamnya jangan begadang. Ya, tahu sendiri kan, kalau begadang nanti kondisi tubuhnya bisa ngedrop, mungkin masuk angin lah atau apalah ya. Secara pantangan sebenarnya tidak ada, jadi hanya itu tadi ya, persyaratannya dipenuhi ya, jadi sehat, kemudian tidak ada penyakit pemberat lainnya, mungkin penyakit autoimun dan sebagainya, itu insya Allah semuanya bisa dilakukan dengan baik. Dan tentu tadi tidak lupa nanti akan melalui screening ketika akan divaksin. Jadi kalau memang tidak memenuhi syarat dari screening ya nanti vaksinasi akan ditunda. Seperti itu sih, monggo Dokter Ian kalau mau ditambahkan. Mungkin cukup itu. Cukup itu ya dokter ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Riri ya. Nanti kita akan tanggapi lagi pertanyaan, ada 2 pertanyaan lagi yang masuk, tapi kita break dulu ya, Bu Dokter dan juga Pak Dokter. Dan sahabat Sonora serta Smart Listener, untuk Anda yang bergabung langsung saja sampaikan, karena perbincangan kita hanya sampai di pukul 14 saja ya. Tetap bersama Sonora di 97,4 FM. Ya sahabat Sonora, 27 tahun MNC Vision dalam genggaman. Rasakan keceriaan HUT MNC Vision yang ke-27 dengan berbagai kejutan spesial ya. Mulai 8 Agustus ini dan lebih dari 270 hadiah undian dan ulang tahun, lebih dari 27% diskon dan bonus istimewa, 27 lebih hadiah khusus untuk pelanggan platinum, 270 lebih merchandise premium, dan dengan 270 lebih kolaborasi partner. Cek info lengkapnya di website mncvision.id/mncvision27th. Nah, stay tune juga di Instagram @mncvisionid ya buat semua keseruannya. Jangan lupa connect ID pelangganmu ke Vision Plus. Nah, MNC Vision, Pay TV Keluarga Indonesia. Oke, kali ini Pak Dokter dan juga Ibu Esti ini ada yang menanyakan nih, ada. Oh, tiga penanya langsung ya. Ini Pak Johan di Depok. Maaf mau tanya Dok, yang pertama, untuk vaksin Bumil, ada batasan usia kehamilan tidak ya? Misalnya yang boleh vaksin usia kehamilan 2 sampai dengan 8 bulan atau bebas. Kemudian yang kedua, kalau ingin vaksin perlu bawa surat rekomendasi dari dokter kandungan tidak? Terima kasih. Itu untuk Pak Johan ya dokter ya, dan juga Bu Esti. Nah kemudian untuk pertanyaan berikutnya, ini sebentar dari siapa gerangan, tidak menyebutkan nama. Saya cek dulu. Ada, sebentar ini. Oke, Pak Niko. Pak Niko menanyakan, untuk ibu hamil apakah harus menyertakan surat keterangan hasil MCU terakhir nih dok dari dokter kandungan atau bisa langsung MCU di tempat? Terima kasih. Itu sih. Nah, kemudian ada juga siapa nih Mbak Andrea. Kalau ada asma gimana dok? Untuk ibu hamil boleh nggak vaksin? Silakan. Nanti ditanggapi ya dokter ya.
Ya, sahabat Sonora dan semua listener, kita masih melanjutkan ya. Dan kali ini ada di sesi terakhir perbincangan kita seputar vaksinasi ibu hamil dan remaja. Masih bersama dengan dua narasumber saya, di antaranya ada Dr. R. Yuli Kristianto, MSc, SPA, dokter spesialis anak RSUD Sleman, dan juga ada Ibu Dr. Esti Kurniasih, Kepala Seksi Kesga Gizi Dinkes Sleman. Nah, kita masih melanjutkan. Kali ini kita coba tanggapi pertanyaan yang sudah masuk dulu ya, Bu Dokter dan juga Pak Dokter. Ini ada Pak Johan di Depok. Maaf mau tanya nih dok, untuk vaksin ibu hamil, ada batasan usia kehamilan tidak ya? Misalnya yang boleh vaksin usia kehamilan 2 hingga 8 bulan atau bebas nih? Kemudian pertanyaan kedua, kalau ingin vaksin perlu bawa surat rekomendasi nggak dok dari dokter kandungan? Terima kasih. Silakan dokter. Ya, baik. Untuk umur kehamilan tadi di depan sudah saya sampaikan ya, jadi tidak semua ibu hamil bisa divaksin. Ya, ibu hamil yang boleh divaksin yang umur kehamilannya mulai trimester kedua, jadi 12 minggu ke atas. Ya, jadi kalau umur kehamilannya masih di bawah 12 minggu itu tidak diperbolehkan, jadi ditunda terlebih dahulu sampai umur kehamilannya mencapai 12 minggu ke atas, ya, atau mulai 13 minggu lah boleh divaksin. Ya, terus kemudian apa tadi Mbak? Yang pertanyaan kedua, maaf. Kalau ingin vaksin ini perlu bawa surat rekomendasi dari dokter kandungan nggak, Bu? Oh, tidak perlu ada rekomendasi kecuali memang ada kondisi-kondisi khusus ya. Misalnya ada riwayat preeklamsi atau eklamsi. Ini ya karena nanti akan kita lihat karena ini ada kemungkinan untuk yang kasus preeklamsi ini untuk ditunda. Ya, untuk ditunda vaksinasinya. Kemudian mungkin ibu hamil tersebut sudah pernah mengalami COVID ya, atau sudah pernah terkena COVID atau penyintas. Nah, ini juga akan ditunda 3 bulan setelah dinyatakan sembuh dari COVID-nya. Nah, ini kadang-kadang yang informasi harus disampaikan oleh ibu hamil tersebut kepada vaksinator nanti, pada screeningnya. Oke, berarti di sini memang harus betul-betul jujur ya Bu dengan hasil Iya, screeningnya ya. betul-betul jujur. Oke, terima kasih sekali untuk Pak Johan. Ini kayaknya pertanyaannya hampir sama juga nih dari Mas Niko ya. Ini untuk ibu hamil apakah harus menyertakan surat keterangan hasil MCU terakhir atau bisa langsung MCU di tempat? Nah, gimana nih Bu? Tidak perlu. Jadi Nggak perlu sekali MCU lagi ya? untuk dilakukan vaksinasi tidak perlu MCU ya. Sampai MCU segala tidak perlu. Jadi cukup nanti dengan screening dari pertanyaan-pertanyaan di form screening itu nanti sudah cukup menggambarkan asal dengan syarat tadi ibu hamil harus jujur. Oke, dokter Yuli mungkin ada yang mau ditambahkan dok? Ini kan terkait dengan screeningnya, sebetulnya apa saja sih yang ditanyakan? Saya jadi penasaran juga nih, untuk ibu hamil dan juga untuk remaja nih dok. Nah seperti apa dok? Oke, jadi ini penting banget ya. Yang penting itu dalam screening adalah kejujuran kita. Karena dalam proses screening itu yang ditanyakan adalah riwayat. Jadi dulu pernah sakit apa, kemudian riwayat pengobatan apa, itu yang penting jujur dulu. Gitu. Jadi kita berangkat vaksin, kita modalnya jujur untuk mengisi itu. Kadang-kadang ada kondisi-kondisi tertentu yang misalnya agak susah dipahami, misalnya apakah anak atau remaja pernah mengalami mielitis transversa kayak penyakit persarafan gitu. Kadang-kadang membingungkan. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh dokter yang melakukan screening. Kondisinya seperti apa yang tidak boleh seperti itu. Tapi yang pertama adalah kita tahu dulu kondisi kita. Kalau misalnya nanti ragu, dok, anak saya itu pernah dirawat, kemudian menjalani pengobatan lama, tetapi saya lupa gitu. Ya, kalau lupa gitu pasti akan saya bilang, wah ibu agak kebangetan nih pakai lupa anaknya dobatin apa gitu. Tapi ya itu bercanda ya. Tapi biasanya kalau seperti itu nanti akan dikonsultasikan kepada dokter yang dulu pernah merawat atau kepada dokter spesialis anak atau dokter kandungan. Jadi biasanya akan dikonsultasikan dulu. Jadi jangan khawatir, yang penting diisi dulu jujur, karena ternyata memang banyak kontraindikasi itu yang dia berupa riwayat sakit dari masa lalu, misalnya ada alergi tertentu atau penyakit-penyakit berat tertentu yang pernah dialami, seperti itu. Jadi tenang saja, seadanya yang kita tahu. Kalaupun tidak tahu akan dijelaskan, kalaupun masih bingung nanti akan dikonsultasikan.
seperti itu. Oke, berarti di sini memang, harus diperhatikan juga apa saja yang kemudian menjadi pemicu penundaan vaksinasi ya, Dok, ya? Iya, mhm. Oke, terima kasih sekali untuk Mas Niko ya, dan juga untuk Pak Johan. Nah, berikutnya ada Mbak Andrea, ini menanyakan, kalau ada asma gimana nih dokter? Terutama untuk ibu hamil, boleh nggak sih divaksinasi? Silakan dokter. Ya, baik. Untuk asma atau penyakit-penyakit lain ya, misalnya PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik ya, Mhm. atau penyakit lain misalnya ibu hamil dengan hipertensi. Ini masih tetap bisa direkomendasikan untuk divaksinasi selama tidak ada komplikasi akut dan dalam keadaan terkontrol. Ya, artinya kalau pas asmanya kambuh saat itu ya enggak boleh divaksin. Mhm mhm. Ya, terkontrol itu dalam jangka periode waktu tertentu, dia itu asmanya tidak pernah kambuh, tensinya tidak terlalu jeglek tinggi, tetapi terkontrol, ya, di rentang 140-90 maksimal. Mhm. Jadi itu ya, beberapa penyakit selama tidak ada komplikasi akut dan dalam kondisi terkontrol masih bisa direkomendasikan untuk divaksin. Oke, itu dia untuk Mbak Andrea ya. Nah, Bu Dokter ini kan, pasti sebagian masyarakat juga bertanya, ini sebetulnya vaksinasi untuk ibu hamil dan remaja ini hanya untuk KTP Sleman saja atau KTP luar boleh? Silakan Ibu. Iya, memang, untuk sementara waktu, tidak hanya ber-KTP Sleman, tetapi misalnya dia berdomisili di Sleman Mhm. atau KTP di luar Sleman, tetapi tinggal atau beraktivitas di Sleman, itu juga boleh. Ya, misalkan KTP-nya Bantul, dia Mhm. bekerja di Sleman, atau KTP-nya kota, tetapi sekolahnya di Sleman, ini masih dimungkinkan, ya, masih Mmm. diperbolehkan. Mhm. Ya, ya Oke. sebenarnya sih memang tidak terbatas sekedar KTP, tetapi memang ini juga kita melihat dengan ketersediaan vaksinnya, karena memang belum bisa logistik vaksin ini bisa memenuhi seluruh sasaran yang ada di Kabupaten Sleman. Oke, nah Ibu terkait dengan logistik nih, sejauh mana sih kemudian persiapan yang sudah dilakukan? Apalagi kan ini cukup banyak juga nih ya yang harus menerima vaksinasi ya Bu ya, terutama untuk remaja dan ibu hamil. Seperti apa Dinkes kemudian mengantisipasinya? Ya, baik. Berbagai upaya memang sudah kita lakukan dalam rangka untuk bisa mendapatkan vaksin untuk seluruh sasaran yang ada di Kabupaten Sleman ya. Jadi Mhm. tadi saya sampaikan bukan hanya yang ber-KTP Sleman saja, tetapi yang Mhm. berdomisili ataupun yang beraktivitas di Kabupaten Sleman, ini selalu kita advokasi ke DIY, ke Dinkes DIY ataupun ke pusat bahkan. Kita Mhm. selalu ngoyak-oyak ya istilahnya ngoyak-oyak untuk Oke. mendapatkan vaksin dan mungkin juga tidak hanya di jalur vertikal saja secara pemerintahan, tapi juga di sisi lain seperti yang tadi saya sebutkan beberapa kali vaksin di Hotel Alana dan juga ini sekarang sedang vaksinasi di sebuah klinik di Kabupaten Sleman, itu juga upaya kami untuk bisa mendapatkan vaksinasi untuk masyarakat di Kabupaten Sleman ya. Itu jalurnya banyak ya. Ada yang Mhm. melalui TNI Polri karena mereka juga dapat vaksin juga dari pusat, sehingga ini juga bisa kita pergunakan untuk kebutuhan masyarakat Sleman. Jadi jalurnya tidak hanya vertikal saja Mbak Reni. Oke, baik untuk yang terakhir, saya ke Dokter Yuli dulu nih. Dokter ada pesan nggak untuk sahabat Sonora dan juga semua listener terkait dengan vaksinasi untuk ibu hamil dan juga remaja ini Dok? Silakan Dok. Iya, yang pertama memang kesadaran dari kita untuk vaksinasi itu penting, sehingga Mhm. kalau sudah tahu vaksinasi itu penting, yuk kita ajak anak-anak ibu hamil untuk vaksin. Ibu hamil, kehamilan sendiri merupakan faktor risiko infeksi COVID yang berat, sehingga Mhm. penting buat ibu hamil untuk divaksinasi. Begitu pula anak-anak. Kita harapkan penularan bisa menurun dengan vaksinasi. Terus tadi Dokter Esti katakan memang ketersediaannya vaksin itu tidak bisa sekaligus, sehingga kita Mhm. butuh sabar. Jadi buat teman-teman yang mendengar Sonora dan Smart FM, silakan daftar vaksinasi, tapi kalau belum dapat, bersabar, pasti akan ada. Hanya saja memang jatahnya pelan-pelan ya Dokter Esti ya, jadi tidak Ya, bisa betul. semuanya sekaligus.
Kita butuh Oke. kesabaran dari masyarakat dan partisipasinya. Mungkin itu, Dr. Esti, monggo. Monggo Bu Dokter. Ya, baik. Jadi yang perlu masyarakat semua ketahui bahwa vaksin ini sesuatu yang memang aman ya. Jadi tidak usah khawatir karena salah satu upaya untuk mengendalikan penularan dan kemudian menurunkan kasus COVID adalah dengan vaksinasi. Contohnya saja pada ibu hamil ya, ibu hamil dan remaja juga lansia. Ini kan adalah kelompok masyarakat yang sangat rentan. Jadi ketika terkena COVID-19 ini fatality rate-nya sangat tinggi. Ya, karena apa? Karena itu tadi kelompok ini adalah kelompok rentan. Ketika terinfeksi, maka fatality rate-nya akan tinggi, termasuk morbiditasnya, ya, kematiannya. Jadi saya harapkan masyarakat tidak perlu ragu-ragu. Yang ibu hamil, yang remaja, silakan untuk bisa segera melakukan vaksinasi dengan mendaftar melalui link tadi. Dan saya yakinkan bahwa vaksin apapun insya Allah aman. Satu kuncinya tadi juga sudah disampaikan Dr. Ian, sabar. Semua akan tiba pada gilirannya. Oke. Baik, terima kasih sekali Bu Dokter Esti dan juga Pak Dokter Yuli atas informasi di siang ini. Semoga ini langsung langsung membuat masyarakat sadar ya, cepat daftar gitu ya. Dengan catatan sabar. Oke, salam sehat selalu untuk Pak Dokter dan juga Ibu Dokter Esti ya. Kita ketemu lagi di tema yang lainnya. Salam untuk teman-teman. Ya. Baik. Baik sahabat Sonora dan juga Smart Listener, demikian tadi perbincangan kita seputar vaksinasi ibu hamil dan remaja ya untuk edisi 16 Agustus 2021 dan kita lanjutkan kembali untuk program lainnya. Oke, terima kasih Pak Dokter dan juga Ibu Dokter. Salam sehat ya. Sama-sama. Sampai ketemu, Dokter. Iya, sukses buat vaksinasinya. Amin, 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 sehat semua. Amin. Matur nuwun Mas Beni.